Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Pagi. BNPB menetapkan tanggap darurat akibat abrasi pantai yang terjadi di Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Pemerintah setempat akan merelokasi korban abrasi ke lokasi yang lebih aman. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan bersama BNPB telah menetapkan tanggap darurat bencana abrasi pantai yang terjadi di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Uwuran dan Kelurahan Bitung sejak 16 hingga 29 Juni 2022. Saat ini tim ahli dari BMKG bersama Kementerian PUPR dan Kemenko PMK sedang meneliti penyebab pasti abrasi pantai ataukah penyebab lain. 41 bangunan rumah warga hilang dan rusak berat, resort, fasilitas umum, serta sebuah jembatan penghubung antar kedua kelurahan porak-poranda tergerus ke laut. Pemkab Minahasa Selatan akan merelokasi korban abrasi ke lokasi yang aman. Kami memang mengundang BPN, Kakan BPN untuk meminjam sementara lokasi di Tanah Negara. Karena ini masalah darurat kan, jadi masyarakat ini juga perlu dilindungi, perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Sehingga mudah-mudahan ini semua berjalan lancar. Rencana kami minggu depan sudah akan kami bangun barak di lokasi yang nantinya kami akan tinjau sebentar. Saat ini garis polisi masih terpasang agar warga tidak mendekat di radius 100 meter dari bibir pantai. Dari Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari Minahasa Selatan, kita telah terhubung dengan Bupati Minahasa Selatan, Bapak Franky Wongkar. Selamat pagi, Pak Franky. Selamat pagi, Pak Renda. Baik. Pak Franky, ini sebenarnya bagaimana kondisi abrasi di sana? Ini apakah masih terus berlangsung atau sudah selesai, Pak? Ya, saya bersama Pak Wakil Bupati dan juga Ibu Sekretaris Daerah dan Kalak BPBD untuk abrasi sudah tidak ada lagi, dan kami pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga dari Balai Sungai telah melakukan langkah-langkah agar supaya abrasi tidak akan lagi terjadi di lokasi bencana pantai yang amblas itu. Baik, lalu bagaimana dengan penanganan para korban abrasi di sana, Pak? Iya, korban abrasi yang terdata hingga tadi malam oleh kami ada 34 rumah yang hilang, ada 27 yang masuk di zona hitam, sehingga jumlahnya ada 61. Dan tindakan yang kami lakukan hari ini, kami akan melakukan kegiatan peletakan batu pertama untuk hunian sementara bagi para pengungsi. Dan di tempat itu menurut kami adalah tempat yang lebih layak daripada di posko-posko yang mereka tinggal sekarang ini. Baik, ini lalu tahapan apa, Pak, yang harus dilalui oleh warga untuk mendapatkan rumah di lokasi yang baru ini, Pak? Memang harus ada pendataan yang valid oleh kami, dan untuk lokasi relokasi masih kami akan bicarakan sebentar dan mudah-mudahan akan diputuskan di mana tempatnya, dan untuk pembangunan rumah akan dilakukan oleh BNPB. Baik, Pak Franky, ini kan ada sekitar puluhan rumah ya, Pak, yang terkena abrasi air laut. Nah, ini apakah dulu di lokasi ini tidak ada abrasi atau belum terjadi abrasi sehingga banyak warga yang mendirikan rumah di pinggir pantai, Pak? Memang kami belum dapat data yang valid, yang konkret tentang kondisi sebelum terjadinya bencana alam saat ini. Tapi dari cerita-cerita orang di tempat itu sebelum dibangun jalan boulevard dan jembatan, pernah ada rumah yang hilang, juga pohon kelapa. Tapi itu cerita, perlu dibuktikan secara ilmiah. Baik, Pak Franky, ini kan ada Kecamatan Amurang yang salah satu yang terparah akibat abrasi air laut ini. Lalu apakah ada lokasi-lokasi lain juga, Pak, mungkin yang bisa menjadi pemantauan pemerintah daerah setempat, lokasi yang bisa dibilang rawan terjadinya abrasi air laut? Untuk sementara
yang terpantau oleh kami pemerintah baru di lokasi tersebut, yaitu di Kelurahan Uwuran 1, Kecamatan Amurang. Baik, lalu ini upaya apa dari pemerintah daerah setempat Pak untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya abrasi di kemudian hari Pak? Memang penamaan bencana ini Pak masih dalam proses penelitian, kajian, apakah itu abrasi pantai atau amblas atau lain sebagainya. Jadi Pak Kepala Badan BNPB telah turun dan rencananya akan ada pertemuan lanjutan di Jakarta untuk membahas hal ini tentang akibat dari bencana ini, apa namanya yang mengakibatkan kemudian terjadi bencana seperti ini. Karena waktu kejadian hujannya ringan dan tidak ada gelombang yang besar, tidak ada badai sehingga kemudian terjadi bencana. Dan memang langkah-langkah dari pemerintah pusat itu kami sangat berterima kasih karena mereka akan melakukan kajian dan akan melakukan tindak lanjut pasca tanggap darurat ini. Mereka akan melakukan rehab rekon, tapi dimintakan ke pemerintah kabupaten untuk menyiapkan lokasi untuk relokasi bagi para penduduk yang terdampak. Baik, Pak Franky, ini berarti lokasi dari relokasi perumahan warga ini berarti belum ditentukan ya Pak? Dan ini rencananya untuk ke depan selama tanggap darurat ini apa Pak? Ya, hari ini kami akan putuskan bersama dengan Forkopimda dan Kakan ATR BPN. Dan tindakan kami ya seperti yang telah saya sebutkan tadi, hari ini kami akan melakukan peletakan batu pertama hunian sementara bagi para pengungsi di tempat yang lain yang menurut kami yang lebih layak untuk ditempati oleh para pengungsi. Baik, lalu apakah lokasi-lokasi yang saat ini sudah terkena bencana abrasi ini apakah ada rencana untuk perbaikan kembali Pak? Ya, itu yang tadi saya katakan BNPB dan kementerian terkait akan melakukan kajian dan setelah ada kajian itu baru kita akan ada tindakan-tindakan. Dan untuk sementara kami menunggu hasil kajian dari BNPB dan kementerian terkait. Baru tindakan apa yang nantinya akan dilakukan itu menjadi keputusan dari BNPB dan kementerian terkait. Baik, tapi untuk sementara kami akan melakukan pembersihan lewat balai sungai dan memasang geobag di tempat itu. Baik, lalu apakah bantuan-bantuan untuk para korban abrasi air laut ini Pak sudah, terutama bantuan-bantuan pokok, apakah sudah sampai ke masyarakat yang terkena korban Pak? Ya, bantuan baik dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten kota di Sulawesi Utara, dan dari berbagai pihak, dari lembaga-lembaga agama, itu berdatangan untuk membawa bantuan di lokasi posko yang ada di Lewet dan di rumah PGA di Uwuran 2. Baik, terima kasih Pak Franky Wongkar, Bupati Minahasa Selatan, sudah bergabung bersama kami di Kabar Pagi. Semoga dalam masa tanggap darurat ini bantuan untuk para korban bisa sampai ke warga yang membutuhkan dan proses tanggap darurat ini bisa berjalan dengan lancar.